Petugas loket layanan adalah staf yang bertugas melayani masyarakat secara langsung di sebuah loket layanan. Emang iya? Hai, selamat datang kembali di channel Disdukcapil Lumajang. Setiap kali Anda datang ke Dinas Dukcapil untuk mengurus layanan adminuk tentunya ya, entah itu KTP, KK, KIA, dan sebagainya, Anda pasti akan bertemu dengan petugas operator yang ada di loket layanan. Mulai dari loket 1, loket 2, loket 3, sampai loket 9. Bahkan juga di ruang perekaman. Ada juga operatornya di situ. Nah, setelah Anda mengurus dokumen adminuk Anda, setelah Anda menerima dokumen adminuk entah itu apa, KTP, dan sebagainya, Anda dipastikan akan langsung pulang. Tapi tak pernahkah Anda bertanya-tanya siapa sebenarnya petugas yang ada di loket layanan? Siapakah mereka yang setiap hari melayani masyarakat yang datang ke Dinas Dukcapil di Kabupaten Lumajang? Mereka ini bukan sekedar petugas yang berada di balik meja, tapi justru mereka adalah garda terdepan yang memastikan setiap identitas penduduk di Kabupaten Lumajang itu tetap akurat dan aman. Yuk, kita ikuti obrolan kami dengan petugas operator ini. Kita dengarkan kisah suka duka mereka, tantangan yang mereka hadapi, serta semangat mereka yang tak pernah pudar untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Layanan Adminduk Dukcapil Lumajang. Selamat datang di podcast Dukcapil Lumajang. Episode di balik layar layanan Adminduk. Dalam setiap proses pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari pelayanan KTP, KIA, kartu keluarga, akte, hingga legalisir dokumen kependudukan, terdapat alur kerja dan peran petugas yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ada kalanya ketika kita mempunyai urusan di suatu instansi, kita diminta untuk melengkapi persyaratan legalisir dokumen adminduk. Entah itu untuk daftar sekolah, mengurus BPJS, melamar pekerjaan, atau keperluan administrasi yang lainnya. Pada episode kali ini, kami mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat aktivitas pelayanan bersama petugas loket 4, di mana loket 4 itu lebih terkenal dengan loket legalisir, di mana petugas kita yang telah beberapa tahun lebih menjaga keabsahan dokumen kependudukan dari balik meja. Melalui obrolan yang santai namun informatif, kita akan membahas bagaimana sih proses pelayanan berlangsung di balik loket, tantangan yang dihadapi, serta komitmen petugas dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan sesuai prosedur. Satu lembar legalisir demi satu lembar kepercayaan. Di sini telah hadir bersama kita operator layanan operasional petugas loket 4 dengan Mas Hoirul. Bagaimana Mas Hoirul kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Gini, Mas Hoirul boleh dong diperkenalkan diri dulu pada warga Lumajang, mulai dari diri pribadi ataupun bisa diceritakan gimana sih kok tiba-tiba ada di loket legalisir? Boleh dong bagi-bagi cerita dong. Boleh. Nama saya Khoirul Anwar, biasa dipanggil Khoirul. Saya bekerja di Dukcapil awal tahun 2013. Saya ditempatkan di bidang pemanfaatan data, di mana bidang ini menangani legalisir dan keabsahan akta kelahiran. Wah, berarti sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama. Kalau 2013 berarti sekarang hampir 13 tahun nih Mas ya? Benar. Hampir 13 tahun. Oh iya, kira-kira gini Mas,
masyarakat yang mau legalisir ke Dukcapil Lumajang. Kira-kira gimana sih caranya legalisir di Dukcapil itu? Apa saja yang sekiranya dibawa dan harus dibawa persyaratan untuk legalisir, Mas? Sebenarnya mudah, cukup bawa dokumen aslinya dan fotokopinya, datang sendiri tanpa harus diwakilkan. Semua itu gratis, cepat, dan mudah. Wah, cukup mudah ya. Ngomong-ngomong untuk dokumen legalisir nih, dokumen yang dilegalisir itu apakah semua dokumen adminduk atau mungkin ada pengecualian, Mas? Kan dokumen kita itu ada KK, akte, KTP. Mungkin apakah semua harus dilegalisir atau pengecualian? Ada nggak? Ada, terkait dengan terbitnya Peraturan Permendagri 104 tahun 2019, di mana akte yang sudah berbarcode, KK, dan KTP itu nggak pakai legalisir, kecuali akte masih lama, masih dalam bentuk tanda tangan basah. Oh, yang tanda tangan basah. Oh gini, dokumen adminduk yang dilegalisir, Ya. itu ada masa berlakunya nggak, Mas? Untuk masa berlaku tidak ada selama pejabatnya tidak pensiun atau pindah. Tapi kebanyakan dari instansi itu masa berlakunya 3 bulan sampai 6 bulan. Oh 3 bulan, berarti sesuai dengan peruntukannya Ya, ya? benar. Gini, legalisir itu kan di loket 4. Ya. Tentu di situ banyak cerita, terus banyak ragam warga Lumajang dengan segala kebudayaan dan segala karakter warga Lumajang. Ada nggak tantangan yang dihadapi ketika melayani warga yang sedang legalisir, Mas? Banyak, tantangannya banyak, terutama dari pembawaan orang yang mau legalisir. Itu banyak cerita dan banyak pengalaman di sini. Mulai dari emosi, gimana cara kita ngasih pelayanan yang lebih baik, pastinya kita nggak boleh sampai ikut emosi juga. Terus kedua, ada hal yang paling lucu, yaitu mereka membawa BPJS dan mau minta dilegalisir. Oh gitu, jadi dokumen yang dibawa bukan dokumen adminduk, Ya benar. tapi dokumen BPJS. Ya benar. Minta dilegalisir. Dilegalisir. Wah, cukup unik Lumajang ternyata ya. Gini, kalau misalkan itu kan yang lucu ya Mas ya. Kalau misalkan nih, kan kita juga nggak tahu ya, karena asumsi orang itu kalau datang ke Dukcapil atau ke kantor pelayanan itu kan ngantri, terus ruwet, terus ribet pokoknya. Kan pastinya kalau sudah dengar antri itu lebih cenderung emosi ya, kayak yang Mas tadi sampaikan. Benar. Gimana sih caranya menghadapi warga yang datang-datang sudah maunya ngamuk aja atau bagaimana begitu? Ya dengan cara kita sambut dengan senyum, ditanya permasalahan gimana, apa yang dikeluhkan, kita ambil sisi positifnya, di mana jika masyarakat itu marah, kita ambil di bawahnya, kita ajak guyonan, diajak bercanda, di situ kita selingi, mengurus apa sih Pak, apa permasalahannya sih, dan sekarang nggak usah takut, nggak usah ribet, semua loket itu bisa terlayani semua, sudah integrasi semua, jadi nggak usah takut, semua itu datang ke Dismeduk aja, pasti cepat dan mudah. Gini, apakah ada kemungkinan dokumen adminduk itu tidak bisa dilegalisir? Pernah nggak ada yang bawa terus ditolak? Oh ini Pak, mohon maaf untuk ini tidak bisa dilegalisir. Misalkan seperti itu ada nggak? Mungkin Ada. Karena kan warga juga butuh penjelasan di situ, ada nggak? Ada, kita cek lagi dokumennya, jika aktenya rusak itu harus diajukan lagi untuk kutipan kedua. Dan jika tidak, kebanyakan yang saya temukan waktu di loket 4, banyak dokumen yang rusak dan mau minta dilegalisir, dan ada dokumen yang nggak ada stempelnya atau cacat produk. Oh, jadi kalau dokumen aslinya rusak itu disarankan untuk diperbarui dulu, baru nanti bisa dilegalisir. Oh begitu. Gini, terus warga Lumajang ini kan banyak yang dari
ada yang dari Tempur Sari nih, yang agak jauh ya. Terus kalau utara itu ada Ranuyoso. Kira-kira ada nggak warga yang dari daerah yang jauh gitu datang ke Dukcapil hanya untuk legalisir gitu, ada Mas ya? Ada dari Tempur Sari, Pronojiwo, Senduro. Mereka datang ke Dukcapil untuk legalisir. Tetap kita sambut dengan baik, kita effort mereka. Kita tetap semangat. Ya, bahwasanya semua itu mudah. Iya. Dan juga ada nggak, ini kayaknya lucu mungkin atau unik atau bagaimana ya? Ada nggak warga yang sudah legalisir terus pulang, tiba-tiba dia ingat di tengah jalan, oh iya saya sudah legalisir tapi kok tadi belum ngucapin terima kasih sama petugasnya. Terus tiba-tiba kembali ke kantor hanya untuk ngucapin terima kasih, ada nggak yang kayak gitu? Sering. Wah iya, wah salut untuk warga Lumajang ternyata ya, ada ya? Ada, sering. Kebanyakan mereka sudah jadi, keterima jadi anggota. Mereka tuh kembali ke kantor, ngucapin, Mas saya sudah jadi, saya sebagai anggota, saya kerja di BUMN. Mereka datang ke Dukcapil hanya mengucapkan terima kasih, sudah keterima kerja. Oh, jadi dulu legalisirnya dibutuhkan untuk lamaran pekerjaan ya? Benar. Oh. Terus gini, legalisir Adminduk itu intensitasnya tinggi nggak Mas tiap harinya? Maksudnya apakah ada event-event tertentu yang tiap hari itu banyak yang legalisir, terus hari-hari biasa sedikit, ada nggak event-event mungkin apa ya? Ada calon pendaftaran TNI mungkin? Ada ya? Ada, itu musiman biasanya. Oh, musiman ya? Musiman. Kalau, boleh tahu kalau dalam 1 tahun itu yang sering dibutuhkan legalisir itu ketika event apa ya Mas? Pendaftaran Polri, TNI, Polri, TNI, ya. sama sekolah. Oh sekolah, ya. Kalau ini biasanya kan juga ada ini perangkat desa ya? Ya benar. Oh perangkat desa itu juga butuh legalisir. Terus menurut Mas Irul nih, Ya. gimana sih kesannya berada di loket 4 itu Mas? Kesannya senang. Terus saya di sini bertemu banyak orang. Dan di sini saya juga belajar karakter pemohon yang datang ke sini, dan saya juga belajar dalam arti melatih kesabaran, dan banyak yang saya dapat ilmu dari di loket 4 ini. Atau gini, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan kepada warga Lumajang terkait dengan kepengurusan Adminduk, terutama untuk legalisir dokumen kependudukan. Ada, untuk warga Lumajang nggak usah takut, datang aja ke Dukcapil dengan membawa dokumen yang dibutuhkan, jangan lupa aslinya, dan semua itu cepat, mudah, dan gratis. Wah, warga Lumajang sudah dapat didengarkan kalau pengurusan Adminduk itu mudah, cepat, gampang, nggak ribet pokoknya, santai dan baik, tidak dipungut biaya alias gratis, gitu. Jadi terus kalau kesehariannya Mas Irul di loket 4 selain melayani legalisir Adminduk, ada nggak aktivitas yang lain yang dilaksanakan di loket 4? Ada, yaitu membantu bidang dalam arti untuk pengajuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oh juga juga selain kita menerima di loket 4 itu menerima legalisir, juga melakukan pelayanan Adminduk yang lain gitu ya Mas ya? Iya benar. Oh betul. Jadi terus gini Mas, bagaimana sih caranya atau tipsnya jenengan untuk menjaga agar tidak bosan untuk di loket 4? Karena kita tahu sendiri setiap manusia pasti punya titik jenuh. Gimana sih cara untuk mengatasi biar nggak jenuh ada di loket 4 itu Mas? Dengan cara menghibur teman atau mengisengi teman yang disengi ya. Oke. Oke, sobat
layanan Dukcapil Lumajang. Ya, semoga obrolan ini bisa membuka mata kita semua bahwa di balik loket 4 Dukcapil Lumajang bukan hanya dokumen yang diproses, tapi kepercayaan dan hak warga yang harus dijaga. Sobat layanan dimanapun Anda berada, seperti inilah sisi lain dari pelayanan yang selama ini mungkin terlihat biasa, padahal di balik setiap stempel legalisir ada ketelitian, ada tanggung jawab, dan ada dedikasi yang tidak terlihat. Jangan lupa, dokumen admin Duk itu sangat penting loh. Jadi pastikan data diri Anda benar dan valid. Kalau ada perubahan ataupun update data, jangan ragu, datang ke Dukcapil Lumajang atau bisa melalui layanan online yang tersedia. Kami dari tim Dukcapil mengucapkan terima kasih. Mas Irul, kami ucapkan terima kasih sudah bisa banyak meluangkan waktunya berbagi cerita tentang bagaimana kesan dan pesan yang ada di loket 4. Sampai jumpa di episode podcast yang berikutnya. Tetap semangat, mari bersama-sama wujudkan Lumajang tertib administrasi kependudukan. Dukcapil Prima, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bagaimana, Mas? Untuk yang tanda tangan elektronik, sikat. Ya, kita ngopi dulu. Monggo Mas, kita ngopi dulu. Ya, kita ngopi dulu. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Aku ditekan namanya. Saya apa lagi? Waalaikumsalam. Apa lagi sing terakhir ya?